Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari Aulia Hamidah, Bunga Salimah Humaira, dan Naila Safina Yusuf. Tugas ini disusun untuk memenuhi mata pelajaran PPKN. Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Hakikat demokrasi. 1. Makna demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos atau kratein. Demos yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti pemerintahan, yang bisa juga diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut dapat diketahui bahwa dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilihkan di bawah sistem pemilihan bebas. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 2. Klasifikasi demokrasi. Berdasarkan titik berat perhatiannya, klasifikasi demokrasi dibagi menjadi 3. Ada demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Yang pertama, demokrasi formal. Demokrasi formal yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Yang kedua, demokrasi material. Demokrasi material yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Yang ketiga itu demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Berdasarkan ideologinya dibagi menjadi 2, demokrasi konstitusional atau liberal, dan demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Yang pertama, demokrasi konstitusional atau liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintahan ini adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenakan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham komunisme, mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut, apabila diperlukan, dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Yang ketiga, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Dibagi menjadi 2, yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung. Yang pertama, demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum negara atau undang-undang secara langsung. Yang kedua, demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Ketiga, prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. 3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. 4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. 5. Mengakui serta menganggap wajar ada keanekaragaman. 6. Menjamin tegaknya keadilan. Dinamika penerapan demokrasi Pancasila. 1. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Yang pertama, ada demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Seluk-beluk sistem harus sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, demokrasi dengan kecerdasan. Pelaksanaan demokrasi itu menuntut kecerdasan rohaniyah, akliyah, rasional, dan kecerdasan emosional. Kemudian demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada pada rakyat. Demokrasi dengan rule of law, legal truth, legal justice, legal security, and legal interest. Lalu, ada demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Mengenal semacam pembagian dan pemisahan keuangan, division and separation of power, dengan sistem pengawasan dan perimbangan, check and balance. Selanjutnya, ada demokrasi dengan hak asasi manusia, meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, menemukan peluang seluas-luasnya
kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Demokrasi dengan otonomi daerah. Memerintah dibentuknya daerah-daerah otonom pada provinsi dan kabupaten atau kota. Lanjut, demokrasi dengan kemakmuran. Demokrasi ditujukan untuk membangun negara kemakmuran, welfare state, oleh dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Yang terakhir, demokrasi yang berkeadilan sosial. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang menjadi anak emas, yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus. 2. Periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. A. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada tahun 1945 sampai 1949. Sistem pemerintahan demokrasi Pancasila seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena negara dalam keadaan darurat dan dalam rangka mempertahankan. B. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada tahun 1949 sampai 1959. Disebut masa kejayaan demokrasi Indonesia karena beberapa alasan, yaitu 1. Pemegang jabatan dan polisi umumnya memiliki pertanggungjawaban yang tinggi. 2. Partai memiliki peluang yang besar untuk berkembang. 3. Pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. 4. Masyarakat dapat melaksanakan hak-hak dasar dan tidak dikurangi sama sekali. 5. Daerah memperoleh otonomi yang cukup. C. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965 merupakan demokrasi terpimpin dengan kedudukan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden memegang kekuasaan penuh atas kebijakan negara dan menunjuk serta berhak memberhentikan menteri dalam kabinet. D. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998 merupakan demokrasi Pancasila. Masa ini sering disebut sebagai Orde Baru, yakni dari diangkatnya Soeharto sebagai Presiden Indonesia. Pada masa ini, penerapan UUD dan nilai Pancasila lebih ditekankan. Yang terakhir, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada tahun 1998 sampai sekarang. Periode ini disebut juga era reformasi, ditandai dengan kebebasan yang lebih besar bagi rakyat dalam menyuarakan pendapatnya, memilih dan pemilihan umum, termasuk memilih presiden secara langsung. Membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. 1. Pentingnya kehidupan yang demokratis. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil, serta memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. A. Persamaan kedudukan di muka hukum. Hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. B. Partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang dan kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. C. Distribusi pendapatan secara adil. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin atau mereka yang berpendapatan rendah. Pada kesempatan lain, pemerintah terus giat membuka lapangan kerja agar masyarakat dapat memperoleh penghasilan. D. Kebebasan yang bertanggung jawab. Terdapat 4 kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berkumpul. 4 kebebasan ini merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin keberadaannya oleh negara. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya mesti bertanggung jawab. Artinya,
Kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. 2. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Demokrasi tidak mungkin terwujud jika tidak didukung oleh masyarakatnya. Untuk menjalankan kehidupan demokratis, kita bisa memulainya dengan cara menampilkan beberapa prinsip di bawah ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. Kedua, membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal. Selanjutnya, bisa membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah, lalu membiasakan diri untuk mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan. Nah, yang terakhir, selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam musyawarah. Itulah penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.